Shalom Bapak dan Ibu Gembala dan teman-teman sekalian. Shalom. Kita bersyukur pada hari ini bisa berkumpul kembali tempat ini. Kita mau mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Amsal 14 ayat 1 sampai 35. Kita buka bersama-sama. Kita baca secara bergantian. Saya baca ayat yang ganjil dan saudara-saudari membaca ayat yang genap, dan nanti ayat yang terakhir kita baca bersama-sama. Amsal 14 ayat 1, perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Siapa berjalan dengan jujur, takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Di dalam mulut orang bodoh ada rotan untuk punggungnya, tetapi orang bijak dipelihara oleh bibirnya. Kalau tidak ada lembu, juga tidak ada gandum, tetapi dengan kekuatan sapi, banyaklah hasil. Saksi yang setia tidak berbohong, tetapi siapa menyembur-nyemburkan kebohongan adalah saksi dusta. Si pencemooh mencari hikmat, tetapi sia-sia, sedangkan bagi orang berpengertian, pengetahuan mudah diperoleh. Jauhilah orang bebal, karena pengetahuan tidak kau dapati dari bibirnya. Mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik, tetapi orang bebal ditipu oleh kebodohannya. Orang bodoh mencemoohkan korban tebusan, tetapi orang jujur saling menunjukkan kebaikan. Hati mengenal kepedihannya sendiri, dan orang lain tidak dapat turut merasakan kesenangannya. Rumah orang fasik akan musnah, tetapi kemah orang jujur akan mekar. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Di dalam tertawa pun hati dapat merana, dan kesukaan dapat berakhir dengan kedukaan. Orang yang luka hatinya menjadi kenyang dengan jalannya, dan orang yang baik dengan apa yang ada padanya. Orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan, tetapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Orang yang tak berpengalaman mendapat kebodohan, tetapi orang yang bijak bermahkotakan pengetahuan. Orang jahat tunduk di dekat orang baik, orang fasik di depan pintu gerbang orang benar. Juga oleh temannya orang miskin itu dibenci, tetapi sahabat orang kaya itu banyak. Siapa menghina sesamanya berbuat dosa, tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Tidak sesatkah orang yang merencanakan kejahatan, tetapi yang merencanakan hal yang baik memperoleh kasih dan setia. Dalam tiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Mahkota orang bijak adalah kepintarannya, tajuk orang bebal adalah kebodohannya. Saksi yang setia menyelamatkan hidup, tetapi siapa menyembur-nyemburkan kebohongan adalah pengkhianat. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Dalam besarnya jumlah rakyat terletak kemegahan raja, tetapi tanpa rakyat runtuhlah pemerintah. Orang yang bersabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Siapa menindas orang yang lemah menghina penciptanya, tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin memuliakan dia. Orang fasik dirobohkan karena kejahatannya, tetapi orang benar mendapat perlindungan karena ketulusannya. Hikmat tinggal di dalam hati orang yang berpengertian, tetapi tidak dikenal di dalam hati orang bebal. Kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Kita baca bersama-sama. Raja berkenan kepada hamba yang berakal budi, tetapi kemarahannya menimpa orang yang membuat malu. Amin. Firman Tuhan kita pada hari ini
yang terambil dalam Amsal 14 ayat 1 sampai 35, saya akan membawakan tema tentang perempuan bijak versus perempuan bodoh. Yang dimana yang telah kita baca tadi di dalam Amsal 14 ayat 1 sampai 35 itu, perempuan bijak adalah sosok yang memiliki banyak sekali kualitas positif yang menjadikannya pilar penting dalam rumah tangga. Sedangkan perempuan bodoh adalah sosok yang memiliki sikap yang tidak mau diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Yang dimana arti dalam perempuan bijak ialah membangun rumah tangga, sedangkan perempuan bodoh ialah meruntuhkan rumah tangganya. Kita telah baca dalam Amsal 14 ayat 1 sampai 35 merupakan perikop yang menggambarkan kontras antara perempuan bijak dan perempuan bodoh. Bukan hanya sebagai dua tipe kepribadian, tetapi melambangkan dua pilihan hidup dengan konsekuensi yang berbeda. Dan malam hari ini saya akan membagikan poin penting dalam perempuan bijak versus perempuan bodoh yang telah kita baca tadi dalam Amsal 14 ayat 1 sampai 35. Poin yang pertama, membangun dan meruntuhkan rumah tangga. Terdapat dalam ayat yang pertama, sini saya akan membacakannya. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Di mana dalam ayat pertama ini menggambarkan bahwa perempuan bijak menggunakan kebijaksanaannya untuk membangun rumah tangga yang kokoh dan stabil, di mana diartikan sebagai perempuan yang bijak ini memiliki kemampuan untuk mengelola keuangan, memelihara hubungan yang sehat, dan menciptakan suasana rumah yang nyaman. Sedangkan perempuan bodoh ialah perempuan yang menggunakan kebodohannya untuk menghancurkan rumah tangganya. Bisa kita artikan bahwa perempuan bodoh itu tidak mampu untuk mengelola keuangan, merusak hubungan, dan menciptakan suasana rumah yang kacau. Poin yang kedua, menjaga dalam ucapan dan ceroboh dalam ucapan. Terdapat dalam ayat yang ketiga. Di sini saya akan membacakannya. Di dalam mulut orang bodoh ada rotan untuk punggungnya, tetapi orang bijak dipelihara oleh bibirnya. Di mana dalam ayat 3 ini perempuan bijak itu menjaga dalam ucapannya, di mana ucapan perempuan bijak itu mengeluarkan kata-kata yang membangun, menyemangati, dan membawa kedamaian. Sedangkan perempuan bodoh itu ceroboh dalam kata-kata yang dimana kata-kata yang diucapkan itu seringkali kasar, menyinggung, dan membawa perpecahan dalam situasi. Poin yang ketiga, takut akan Tuhan dan hidup tanpa Tuhan. Terdapat dalam ayat yang ketiga, yang ke-27 dan yang ke-26. Yang dimana di dalam ayat itu perempuan bijak memiliki rasa takut akan Tuhan yang menuntun dalam bertindak dan mengambil keputusan. Sedangkan orang bodoh itu tidak memiliki rasa takut akan Tuhan dan hidup dengan cara yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Allah. Jadi di dalam perempuan bijak versus perempuan bodoh tadi yang telah saya baca tadi, poin yang pertama membangun dan meruntuhkan rumah tangga. Poin yang kedua menjaga dalam ucapan dan ceroboh dalam ucapan. Poin yang ketiga takut akan Tuhan dan hidup tanpa Tuhan. Dan poin yang terakhir di mana memiliki pengaruh positif dan negatif. Terdapat dalam ayat 15 sampai
ayat 15 dan 31, yang dimana di situ perempuan bijak itu memiliki pengaruh positif terhadap orang-orang di sekitarnya. Sedangkan perempuan bodoh memiliki pengaruh negatif terhadap orang-orang di sekitarnya. Yang dimana artinya perempuan bijak itu bisa menginspirasi mereka untuk hidup dengan bijak dan benar. Sedangkan perempuan bodoh dapat menjerumuskan mereka ke dalam dosa dan kebodohannya. Jadi saudara-saudari sekalian, tujuan Amsal 14 ayat 1 sampai 35 ini, yang dimana perempuan bijak versus perempuan bodoh itu ada 3. Yang pertama, untuk memberikan panduan bagi perempuan. Yang kedua, menekankan pentingnya hikmat. Yang ketiga, meningkatkan kualitas keluarga dan komunitas. Jadi kesimpulan dalam kebenaran firman Tuhan kita pada hari ini yang bertema perempuan bijak versus perempuan bodoh dalam Amsal 14 ayat 1 sampai 35 ini tidak hanya menggambarkan perbedaan antara perempuan bijak dan bodoh, tetapi juga memberikan arahan bagi perempuan untuk menjadi istri dan ibu yang bijaksana. Dengan menerapkan hikmat yang terkandung dalam Amsal 14 ayat 1 sampai 35, yang dimana perempuan dapat membangun rumah tangga yang kuat, penuh kasih, dan menjadi berkat bagi keluarga dan masyarakat. Penting untuk kita ingat bahwa setiap perempuan memiliki potensi untuk menjadi perempuan yang lebih bijaksana, dan kita semua dapat belajar dari kesalahan dan berusaha untuk hidup dengan cara yang lebih sesuai dengan hikmat Tuhan. Jadi teman-teman, pilihan ada di tangan kita. Apakah kita mau menjadi perempuan yang bijak atau menjadi perempuan yang bodoh? Amin. Oleh kebenaran firman Tuhan kita pada malam hari ini, kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Bapa atas kasih dan penyertaan Engkau sepanjang kehidupan kami. Bapa, kami mengucap syukur Bapa buat pada malam hari ini Bapa, kami telah mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu Bapa. Kiranya apa yang kami dengarkan Bapa, yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapa, dapat memberkati setiap kehidupan kami masing-masing Bapa. Berkati juga hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah hamba-Mu dapat menyampaikannya dengan lebih lagi Bapa, dalam perkataan maupun apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom. Shalom.